Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryana Dunda Kalda. NIM saya 185 040 100 111 116. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari makalah, artikel, dan penelitian. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu makalah. Makalah yaitu salah satu jenis karya tulis yang di dalamnya membahas tentang permasalahan tertentu berdasarkan kajian teori atau kajian lapangan. Makalah memiliki fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat. Dan yang kedua adalah memperluas wawasan keilmuan bagi penulisnya. Dan yang ketiga yaitu adalah memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoretis maupun konsep praktis. Dan yang keempat yaitu adalah memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Makalah ada susunannya. Susunan yang pertama yaitu adalah kita menentukan judul, dan yang kedua kita harus menulis pendahuluan, dan yang ketiga kita harus menulis isi, dan yang keempat kita harus membuat rangkuman yaitu yang ditulis di dalam kesimpulan. Jenis-jenis makalah ada tiga. Yang pertama ada deduktif, yang kedua ada induktif, yang ketiga ada campuran. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu artikel. Artikel yaitu tulisan yang berisi pendapat, ide, atau fakta yang mana kadangkala menghibur, mendidik, ataupun mengkritisi yang disebarluaskan melalui media massa baik online maupun offline. Fungsi dari artikel itu sendiri yaitu untuk menyatukan fakta-fakta dalam sebuah berita ke dalam cakupan yang lebih jelas dan enak dibaca. Artikel memiliki susunan yang harus disusun dengan baik. Yang pertama, kita harus menentukan judul, dan yang kedua kita harus menyertakan nama penulis, dan yang ketiga ada abstrak dan kata kunci, yang keempat ada pembahasan, yang kelima ada yang keempat ada pendahuluan, yang kelima ada pembahasan, yang keenam kesimpulan dan isi, yang ketujuh ada daftar rujukan. Artikel memiliki jenis-jenis, yaitu jenis yang pertama ada deskripsi, yang kedua ada narasi, yang ketiga ada eksposisi, yang keempat ada argumentasi, dan yang kelima ada persuasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang penelitian. Penelitian merupakan suatu proses penyelidikan yang dilakukan secara aktif, sistematis, dan tekun, di mana tujuannya untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Dan fungsi dari penelitian itu sendiri yaitu mendeskripsikan serta memberikan data atau informasi, menjelaskan latar belakang tentang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Dan juga fungsi dari penelitian yaitu adalah menyusun sebuah teori. Susunan dari penelitian yaitu ada, yang pertama kita harus menentukan judul, dan yang kedua ada daftar isi, yang ketiga ada pendahuluan, dan yang keempat ada ringkasan. Yang kelima itu ada bab 1, dan di bab 1 itu isinya ada pendahuluan, latar belakang, perumusan masalah, terus ada tujuan penelitian, dan ada manfaat dari penelitian itu sendiri. Dan di bab 2 itu isinya yaitu tentang tinjauan perpustakaan dan literatur, teori, dan kerangka pemikiran, dan juga ada hipotesis. Dan yang selanjutnya di bab 3 itu sendiri
Bab 3 itu sendiri isinya adalah metodologi penelitian. Terus metode pencarian populasi dan sampel. Terus ada teknik pengumpulan data. Dan selanjutnya bab 4. Di bab 4 itu sendiri isinya ada pembahasan, ada deskripsi hasil penelitian, dan juga ada analisis data diskusi. Selanjutnya di bab 5, yaitu bab 5 isinya itu isinya penutup. Di situ ada kesimpulan, ada usulan atau saran, dan ada rekomendasi. Dan terakhir dari laporan penelitian itu sendiri, yaitu ada referensi dan juga ada lampiran. Terus ada jenis-jenis penelitian, yaitu penelitian yang pertama adalah eksperimen, dan yang kedua ada deskriptif, yang ketiga ada korelasional, dan yang keempat ada penelitian evaluasi, dan selanjutnya ada simulasi, dan ada survei, selanjutnya ada studi kasus, dan ada teori dasar, selanjutnya ada etnografi, dan selanjutnya ada kultural, ada historis, ada etnografi. Itu tadi yang terakhir ada etnografi. Jadi di situ kita jadi mengetahui apa yang dimaksud dengan artikel, apa yang dimaksud dengan makalah, dan apa yang dimaksud dengan laporan penelitian. Ya, di sini saya akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang mind map yang sudah saya gambar, yaitu tentang perbedaan dari artikel, makalah, dan laporan penelitian. Apa yang dimaksud dengan makalah itu sendiri? Makalah adalah karya tulis yang memuat pikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut. Tujuan dari makalah itu sendiri yaitu untuk memenuhi tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen, atau ditulis atau inisiatif sendiri untuk disajikan dalam forum ilmiah. Dan apa yang dimaksud dari laporan itu sendiri? Laporan adalah karya tulis yang berisi paparan tentang proses dan hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan penelitian. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dari artikel itu sendiri. Artikel yaitu karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang dibeli dan ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Biasanya artikel itu sendiri ditulis oleh mahasiswa, pustakawan, peneliti, penulis lainnya, atau juga ditulis oleh seorang dosen. Macam-macam artikel itu sendiri yaitu adalah dari segi sistematikanya. Ada artikel hasil penelitian dan ada artikel non penelitian. Tata cara penulisan artikel itu sendiri yaitu penulisan artikel ilmiah diuraikan pada bagian ketiga buku pedoman ini. Dan setiap mahasiswa penulis skripsi, tesis, dan sangat dianjurkan menuliskan kembali karyanya dalam bentuk artikel untuk diterbitkan dalam bentuk jurnal. Sekian dari saya penjelasan tentang mind map yang sudah saya gambar. Jika ada salah pengucapan dan kalimat mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.